waktu itu kan aku sempet audisi kan, audisi terus keterima kan, terus ada interview kan. Iya. Terus aku kayak gong sendiri gitu loh. Mereka tuh kayak aku waktu audisi dibilang tua demi apapun. Emang harus semuda apa? Jadi 2 orang yang interview aku tuh, satu ngomong gini, kamu tahu kan kamu udah tua? Hai Dex People, welcome to Dex Talk. Bareng aku Anastasia Kosasi. Dan kali ini aku kedatangan guest star. Dia seorang gamer dan juga hobi ngedance juga. Pokoknya K-pop enthusiast. Dan salah satu talent tim e-sport. Oke, langsung aja kita sambut Angie Tania. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik selalu. Kayak udah pernah ketemu aja ya nanya kabar. Kabarnya baik ya? Baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Aku lagi 2 bulan lagi tuh mau lanjut S2. Ya jadi lagi persiapan diri untuk lanjut S2. Ya. Terus paling ya kesibukan e-sport kan baru-baru nih selesai MPL kan. Oh iya. S1-nya apa emang jurusannya? Aku hukum. Hukum. Oh, S2-nya hukum lagi. S2-nya kenotariatan. Oh, mau jadi apa emang? Notaris. Notaris. Puji Tuhan. Puji Tuhan, notaris. Semoga. Bisa lah jadi notaris. S2-nya di mana? Kuliah di mana? Aku di UPH, lanjut di UPH lagi. Oh, di UPH? Deket dong. Tapi UPH-nya beda kalau S2-nya. Di mana? Di Semanggi. Hah? Jadi yang baru tahu. Pertama tahu kan di Iya, di Karawaci kan. Yang kedua ya. di Semanggi. Oh, jauh dong. Iya, cuma aku juga S1 sama S2 juga dulunya jauh. Oh, aku dulunya kan jauh di ya? Jakbar soalnya. Oh iya jauh sih. Kenapa milih di UPH? Oke. Gak tahu ya. Bukannya Untar ya? Untar ada hukum juga gak sih? Bentar ada, cuma aku dari TK, SD, SMP tuh di Dian Harapan. Jadi satu yayasan Pelita Harapan gitu. Oh, satu yayasan. Iya, pokoknya aku cinta banget deh sama itu. Cinta Pelita UPH ya? Harapan. Nih, gak apa-apa UPH. Cowok aku juga di UPH. S1-nya, atau S2-nya? Udah lulus sih. Oh, Udah jauh sebenarnya gak usah dibahas sih, ini basa-basi doang. Tapi kalau kesibukannya berarti lagi nyiapin S2 nih. Terus jadi talent e-sport juga, kemarin sempet abis MPL. Terus yang dance itu gimana? biasa kayak latihan-latihan dulu. Kan kalau aku tuh itu ya per project kan. Jadi Yeah. contohnya ada misalnya di Eugene sekalian lagu. Ya udah deh kita pengen cover lagu ini. Nah kita cari anggotanya yang udah kekumpul. Nah kita rembukin mau latihannya tuh kapan, sekaligus tag videonya tuh kapan gitu. Itu kalau kayak gitu kan itu banyak orang tuh. Itu diuploadnya di channel siapa? Biasa tergantung kesepakatan di awal gitu loh. Kadang di channelnya si A ya, oke. Kadang di channelnya si B ya, oke gitu. Oh, jadi ganti-gantian aja, Ganti-gantian, sesuai tergantung kesepakatan di awal sih ngomongnya. Jadi itu emang pure hobi aja dong? Hobi ya, karena kita ngeluarin duit bukan dapet duit. Oh iya. Gitu, iya. Orang kan suka ngomong kayak, oh buat cover tuh dapet duit. Aku kira dapet duit loh. Nggak, kita keluarin duit dari videografernya, tempatnya, latihannya. Iya kan banyak tuh pasti fasilitasnya. Banyak banget ya, biasa ya udah siapin. Tapi sebenarnya nggak mahal banget. Tapi tergantung. udah ada budgetnya lah ya. Iya, kostum lagi. Iya, kostum kan biasa kostum yang mahal. Kostum yang mahal sih. Kostum sama videografer sama tempat nari itu biasa paling susah dapet izin Dan harus shootnya kan. shootnya. Karena kan nggak semua tempat diizinin buat nari. Iya benar-benar. Kayak gitu. Itu yang paling susah sih. Oh, tapi kayak aku suka lihat orang kalau misalnya cover dance itu ya entahlah grup atau sendiri, itu kadang di jalanan loh. Nah itu izinnya susah banget. Susah banget ya? Susah banget. Aku kemarin sempet buat lagu Nyoba. Smart itu kan yang Lisa Rafim. Ya. Tuh izinnya tuh kita udah kasih izin dari 1 bulan yang lalu, baru diizinin tuh H-3 sebelum syuting. Hah? Itu berarti nggak pasti banget dong? Nggak pasti banget, jadi kita udah izin dari sebulan sebelum hari H. Heeh. Baru dikasih ACC tuh H-3. Gila. Terus kalau misalnya di tempat umum gitu, maksudnya di public space kan banyak orang lewat, itu kayak nggak apa-apa? Ya itu biasa ada kategorinya lagi. Kalau emang dance cover yang benar-benar dance cover atau dance cover di public. Oh. Karena biasa ada juga yang orang yang dance cover di public gitu. Jadi emang sengaja. Emang konsepnya begitu. Oh. Tapi kamu kan, ini kan kamu udah banyak nih kesibukannya ya, kayak ngurusin kuliah, terus jadi talent e-sport, terus itu project dance, itu hobi kamu. Itu kamu gimana bikin jadwalnya tuh sepadat itu?
Gimana tuh? Belum endorsement Mau dan meninggal lain-lain. sebenarnya. Jadi aku tuh kalau masalah endorse kan kalau kerjaan kan nggak bisa, kadang suka tiba-tiba banget gak? Iya benar. Kadang suka tiba-tiba banget kan. Nah kalau itu biasa ya aku prioritasin yang mana prioritas paling atas. Oke. Contohnya, wah ini ada latihan nari tapi ada job, bisa nggak jobnya pagi narinya sore? Oh jadi kamu tetap bisa-bisain tuh berarti? Iya aku padet-padetin gitu loh. Terus sebisanya. Capek gak sih kan kamu kuliah juga? Belum nanti S2. Untungnya aku tipenya yang nggak bisa tidur kalau energiku nggak keluar semua. Oh jadi kamu emang produktif banget ya? Bukan produktif banget tapi iya gak bisa diem aja gitu loh, kayak cacing kepanasan. Terus kan kamu jurusan hukum. Hukum kan kayak hektik banget gak sih? Hukum tuh Gila ya? setengah mati aku. Berusaha. Tapi hebat loh. Maksudnya kayak dulu kan aku juga kuliah ya di BINUS, ngambil international business. Tadinya mau hukum, cuman nggak jadi. Hukum di UPH juga tuh, harusnya kita sangkatan kali ya. Harusnya kita sekelas mungkin. Nah, terus aku di BINUS jadinya international business. Terus kan aku kerja endorsement kayak gini dan lain-lain. Itu aku sampai berhenti gara-gara ya itu aku nggak mau setengah-setengah kan, mau all out. Nanti aku mikirnya tuh kalau kuliah nanti kalau misalnya aku mau lanjutin lagi barulah. Terus kan kuliah aku bisnis ya, jadi nggak yang cita-cita banget gitu. Kalau kamu kan hukum, misalnya mau jadi notaris kan emang harus kuliah hukum gitu. Kayak tapi kamu hebat sih bisa. Soalnya aku Mempadatkan. tipenya kayak udah ada janji A, ya udah janji A tanggal itu. Nggak bakal ninja gitu ya. Nggak bakal ninja kecuali ada hal yang mendesak banget kayak kalau Ya, sakit kan ya. Ya itu kan urgent ya. Iya, kalau nggak kayak ada kerjaan yang benar-benar urgent banget kan nggak mungkin aku kayak jangan ya. Kayak nggak boleh nolak rezeki kan orang kan. Bener. Tapi ya tetap harus ada prioritas ya aku bilang kalau aku. Jadi kayak apa sih prioritas aku saat itu kalau ya itu. Kalau gitu. lagi dance ya dance, kalau lagi game ya game, kalau lagi kuliah gitu ya. Tapi ya oke sih, terus kan kayak umur kamu kan juga masih muda banget, dengan kehektikan yang sebanyak itu kamu bisa make it works gitu loh. Karena masih muda gak sih kalau udah tua? Iya bener sih, karena masih muda ya. Apa gue yang malas aja ya? Tapi nih, kita udah tau belum hari ini kita mau bahas topik apa? Apa tuh? Serba-serbi hidup jadi K-popers. Widih. Oke, aku pengen tahu nih sebelum kita bahas, kamu level K-popers kamu dari 1 sampai 10 berapa? 9,5 lah. Kenapa nggak 10? Masih ada yang lebih di atas aku lah. Oke, jadi 9,5 ya. Oke. Kenapa awalnya bisa suka K-pop? Aku tuh mulai suka Korea, genre Korea ya, itu dari SD. Oke, dari SD. Jadi waktu itu di TV ada iklannya Boys Before Flower, tau gak? Oh, tahu. Yang Lee Min Ho gitu-gitu. Iya, tahu. Terus aku liat, ganteng-ganteng banget gitu. Beli VCD-nya gitu, kasetnya tau gak? Kaset yang Yang di zaman dulu ya, gitu. iya. Belilah, nonton, kok seru gitu kan. Terus? Akhirnya mulai tuh keterusan nonton drama Korea kan. Dari drama Korea baru kenal tuh ada sih namanya K-pop gitu, kayak gitu. Terus udah mulai dengerin K-pop, ternyata suka nih genrenya. Jadi diterusin sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan awal-awal nih kan nggak mungkin dong kamu dari dengerin lagu Korea, nonton film Korea langsung cover dance Korea. Itu awalnya gimana? Kenapa tiba-tiba kayak gue pengen bikin project deh? Karena kan kita tahu lah ya kalau misalnya bikin project dance gitu, apalagi yang kayak kamu tadi bilang ngumpulin orang, nyewa tempat, nyewa videographer, pertama udah keluar duit, niat juga. Kalau nggak niat kan nggak mungkin jalan gitu loh. Kenapa bisa seniat itu? Karena suka ya. Kalau gak suka pasti kayak gak mau kan. Tapi karena Terpaksa suka gitu. Karena suka, ya udahlah, ayo gitu. Sama orang-orang yang suka juga kan. Jadi ya enak gitu loh. Oh, jadi kayak ya udah passion aja gitu. Nah, tapi kan itu kan dance. Kamu pernah kalau dance nggak nyanyi kan berarti joget nggak aja? nyanyi, joget doang. Cover aja gitu. Cover doang. Nah, kamu awalnya emang udah suka ngedance sebelum suka K-pop, atau kamu suka K-pop dulu nih baru ke influence kayak dance-nya keren-keren banget ya gitu? Aku udah dance dari TK, tapi dance yang kayak balet-balet anak kecil tau gak? Tahu. Yang balet-balet gitu-gitu kan. Oh, bukan modern dance atau apa? Nah, pas udah SD baru modern dance. Terus karena suka K-pop, ya udahlah, pindah aja lah. Aku lesnya jadi pindah ke Korea. Oh, kamu les dance. Aku les dulu tuh aku masih les. Aku mulai project-project ini tuh baru setelah sebelum pandemi 2018-an. Udah lama dong. Baru 2018-an.
berarti awalnya sebelum suka K-pop. Aduh, maaf. Kesel. Berarti sebelum kamu suka K-pop, kamu udah dance gitu. Cuman lagunya bukan K-pop. Iya kayak balik-balik anak bocil gitu. Tapi udah cover gitu belum? Mungkin cover dance yang lain bukan K-pop. Enggak, paling dance modern dance yang kayak gitu-gitu, yang tampil di panggung ya anak-anak kecil tuh enggak yang kayak gitu-gitu. Aku dulu juga dance, tapi pas SD sampai SMP. SMA udah enggak. Dance-nya modern dance biasa, bukan yang K-pop kayak bikin cover gitu enggak. Tapi sebenarnya mereka mirip-mirip sih, cuma bedanya mirip ya. K-pop tuh bedanya ada seninya tuh jadi idolnya gitu loh, ngerti gak? Oh jadi kayak karakter gak sih? Iya karakter. Kayak misalnya Blackpink, ya, terus kamu jadi Lisa, role-nya Lisa, iya. jadi Jennie gitu. Oh jadi kayak lebih ke role play gitu ya, kayak oke, gue bakal jadi Lisa, jadi kayak mendalami peran gitu. Iya. Oh. Jadi kalau modern dance kan lebih yang kayak blockingnya diatur sama gurunya. Iya. Terus jadi kayak ya udah kayak satu orang aja gitu loh. Kalau kita tuh beda-beda, kayak nanti di center siapa ya, yang nyanyi siapa ya, yang lip sync siapa ya, gitu-gitu. Kita ada lip syncnya. Seru sih. Jujur seru kayak main role kayak play acting gitu ya. Iya. Tapi pernah acting nggak? Aku jujur aja kan aku dance tuh les kan. Nah kalau di sekolah aku ekskulnya teater. Oh jadi udah pas banget dong, udah dance, ada actingnya juga, terus kamu suka K-pop ya? Iya pas. Itu semua hal yang kamu suka jadi satu gitu. Jadi satu. Iya makanya pasti senang banget sih, mau repot atau gimana tetap dijalanin pasti. Iya, namanya juga seneng kan. Iya namanya passion. Tapi kalau project itu tuh sebulan sekali gitu, atau kayak bisa dalam sebulan ada 2 project? Enggak sampai segitunya. Jadi nanti nggak fokus ya? Iya, kadang tuh contohnya kadang juga bisa jadi nih bulan ini ada, terus berapa bulan nggak ada, terus bulan contohnya nih Januari syuting, terus baru ada lagi Juli gitu bisa, karena kita lihat comeback artisnya kan. Oh iya, dan pasti kamu juga nggak mau asal-asalan buatnya ya, pengen yang kayak well prepared banget, makanya nggak tiap bulan bikin juga. Iya, tapi lebih kayak pada sibuk gitu loh, jadi kayak jadi susah ya. Iya sih. Cuman kalau misalnya lagi nggak project dance gitu, kamu kayak gatal sendiri gak sih, kayak aduh pengen dance gitu? Untungnya sekarang ada TikTok kan. Oke. TikTok dance ya. Jadi TikTok dance dulu sambil nunggu. Sambil nunggu project berikutnya. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Jadi kan nambah-nambah konten juga ya. Kalau momen yang akhirnya bikin realize. Oke, ada gak satu momen yang kayak bener-bener kayak ternyata gue sesuka ini sama K-pop gitu. Kamu belum nyadar terus tiba-tiba nyadar, satu momen tuh kapan? Kayaknya gara-gara dengerin lagu-lagunya terus kan. Terus kayak ini kok papa-papa kayak ngomong kayak ini kok lagu Korea mulu sih. Oh iya, lagu Korea mulu ya yang aku puterin ya. Ya udah jadi kayak tahu suka Korea gitu loh. Sebenarnya aku tuh awalnya bukan kayak langsung ke K-pop ya, tapi ke drakornya dulu, karena drakornya jadi suka K-pop. Gitu. Terus kayak realize satu titik tuh kayak cita-cita aduh pengen jadi artis Korea gitu, pengen jadi idol Korea kayak gitu. Sampai berapa kali audisi kan gitu. Berapa kali audisi sempet keterima juga, cuma ya nggak jodoh. Kalau JKT48 itu bukan Korea ya, berarti dia Jepangan. Oh Jepangan. Jadi kalau misalnya kamu ikut audisi JKT48, kamu juga kurang srek ya, karena kan kamu suka Korea bukan Jepang gitu. Iya, kalau Jepang kan dia lebih yang kayak per unit gitu kan. Per unit terus dance. Dia tuh satu orang center kan. Terus aku kurang ngerti ya, maaf ya kalau fans JKT salah ya. Aku juga nggak ngerti. Tapi kayak pokoknya dia lebih serentak deh. Semuanya lebih serentak gitu. Oh iya. Kalau K-pop aku masih suka lihat sih, kayak kalau Blackpink gitu aku masih ngikutin. Kalau mereka lebih yang kayak ada konsepnya gitu ya, kayak misalnya serentak gitu. Iya. Terus kayak MV-nya konsepnya yang kayak ini konsepnya apa nih, bla 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 gitu, kayak jadi kayak lebih Jepangan sih, lebih iya. Kayak mereka per unit gitu. Terus kan. banyak banget juga kan membernya. Iya. Kalau idol kayaknya paling belasan gitu ya, paling banyak ya. Sebenarnya sekarang ada yang konsep kayak Jepangan juga di Korea. Cuma namanya Triple S. Cuma aku kayak kurang ngikutin juga sih Triple S. Kayak mereka banyak banget, terus mereka pakai per unit juga gitu loh. Mirip-mirip kayak JKT. Iya. Jadi sistemnya beda gitu ya. Iya. Tapi dulu tuh aku juga sempet ngikutin K-pop pas siapa tuh namanya Siwon Super Junior. Itu aku dulu kayak suka dia gitu lah kan, gara-gara kan temen aku banyak yang suka K-pop juga kan. Biasa antara dua, kalau gak One Direction
Iya. Super Junior. Biasa tuh bener-bener. berantem tuh anak-anak SD. Iya, nah kalau aku tuh kayak kehilangan karakteristik gitu. Jadi aku kayak dua-duanya. Jadi dua-duanya nggak diseriusin, kayak suka-suka aja, kayak misalnya lagi temenan Nongkrong sama sama nongkrong sama teman dari sini kayak oh ini si Zain kemarin gini aku tahu juga, terus nanti misalnya nongkrong sama Suju, oh ini Suju gini gitu. Jadi kayak melebur aja gitu, gara-gara mungkin dari dulu sebenarnya aku nggak begitu suka boy band, tapi karena pas pergaulan FOMO, jadi aku ikutin juga, jadi aku tahu dikit-dikit. Nah kalau Super Junior tuh dia udah nggak ada ya? Masih ada tapi nggak aktif. Kemarin konser di Indo gak sih? Tapi tuh kayak membernya pecah-pecah gitu loh, nggak semuanya. Oh, tapi udah lama juga sih. Sekarang yang paling hype tuh apa sih kalau di K-pop? Banyak grup-grup baru gitu loh, kayak TXT, terus yang kayak yang baru grup-grup baru gitu loh. Aku tuh taunya Les Seraphim tahu, terus Karina Aespa itu Aespa ya, Aespa, terus Blackpink, BTS, NCT, apalagi tuh Red Velvet, sama si itu siapa sih? Yang cakep banget tuh, Wonyoung tuh apa? IVE, iya itu. Nah kalau aku tuh ngikutin K-pop, sebenarnya aku nggak ngikutin lagunya atau filmnya, tapi aku tuh suka lihat orang-orangnya. Karena cakep-cakep. Iya, aku suka lihat cewek-ceweknya, karena cewek-cewek Korea cakep-cakep banget kan. Jadi kayak kadang suka ngikutin beauty standarnya lah, kayak tapi emang beauty standar mereka tuh parah banget. Waktu itu kan aku sempet audisi audisi terus keterima kan, terus ada interview kan. Iya. Terus aku kayak gong sendiri gitu loh. Mereka tuh kayak ngomong aku kayak gini, berat badan kamu sama tinggi kamu berapa? Tapi mereka pakai bahasa Korea ya. Aku jawab pakai bahasa Inggris. Terus 46 kilogram, tinggiku 160-an, mungkin 61 atau 62. Itu ada yang aku buat temen aku yang translate gitu kan. Terus dia bilang, oh kayaknya turun 3 kilo lagi cakep deh. Mereka ngomong gitu. Wah gila banget. Terus aku kayak gong gitu kan. Hah? Terus temenku ketawa. Padahal kamu aja udah kurus loh. Iya. Tapi emang iya, waktu itu kan aku pernah ke Korea. Terus aku beli, kan belanja lah ya, belanja celana gitu-gitu. Aku tuh kalau di Indo kan misalnya small nih ukurannya. Di sana aku L. Jadi aku shock sendiri, kayak buset dah, orang-orang sekurus apa di sini, tapi emang kurus-kurus banget. Dan aku tuh kalau lihat beauty standar Korea tuh itu lebih ke badan sih, karena aku suka badan idol-idol tuh ya, kayak ramping banget, yang kayak kurus gitu, kayak aku suka lihatnya kayak kecil gitu kan. Cuman emang susah banget sih di achieve kayak gitu. Susah banget. Makanya kemarin pas aku audisi kan, itu udah keterima tuh, aku udah kayak terima. Tapi kamu kayak emang kayak orang Korea gitu sih. Iya, tapi aku ghosting. Karena kamu disuruh turunin berat badan gitu. Aku udah kayak keburu minder dulu gitu, kayak aduh masa harus tinggalin semuanya di sini, terus kalau ke sana gimana ya nanti pasti ya. di sana tuh juga kamu harus disuruh inilah, disuruh mentalnya apa. kuat gak ya iya, gitu. benar-benar Terus aku ngobrol sama mama kan, mama bilang kamu mentalnya kuat gak. Aku tuh sebenarnya dari dulu dari kecil tuh emang udah cita-cita kan. Dia pengen jadi idol gitu. Iya, suka kan. Cuma udah tahu aku tua kan sekarang. Enggak lah, masih muda lah. Aku waktu audisi dibilang tua. Demi apapun. Emang harus semuda apa? Jadi 2 orang yang interview aku tuh, satu ngomong gini, kamu tahu kan kamu udah tua? Gila, dia pakai bahasa Korea. Aku bisa dengarnya tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi waktu itu dibantu temanku kan. Kamu tuh udah tua gituin. Tapi aku suka sih kamu punya apa sih namanya, semangat gitu. Dia ngomong gitu. Ih, jahat banget ya. Sebenarnya bukan jahat banget sih, mungkin emang cara pembawaan dia gitu kan. Mungkin kan ya aku kan mau audisi, dia yang menilai gitu kan. Tapi masih kayak gila, umurnya berapa? Berarti kan 22 ya? Aku 22, tahun ini 22. Iya, tahun ini 22 kan. Iya, 22 aja dibilang tua gitu. Dan itu dia ngomongnya 3 kali. Dia bener ngomongin 3 kali ke aku. Terus aku kayak oke. Terus masih kayak dia kayak sampai komen kayak ini kayak kalau kurusan lagi cakep deh, kayak buset deh. Tapi dia yang satu lagi tuh ngomong masih agak baik daripada yang ngomongin aku ini kan. Kayak 3 kilo lagi cakep deh. Boleh deh 43 ya, dia ngomong gitu. So kayak gila, bener-bener gong banget. Kayak segong itu. Maksudnya kayak audisi aja udah disuruh ini itu, apalagi nanti kalau misalnya jadi gitu, pasti lebih itu lagi kayak. Terus mereka mau ngurus visa aku kan. Aku kayak nanti dulu ya, aku tanya orang tua di Indonesia dulu. Karena kan waktu itu aku audisinya di Korea kan. Langsung pas balik mama bilang gak usah deh, dia ngomong gitu. Iyalah gila, berat tuh ya. Kayak pasti tuntutannya banyak banget. Karena kayak idol Korea aku gak tahu sih ya. Cuma maksudnya kalau misalnya aku lihat yang dari sosmed kayak idol Korea kan cakep-cakep nih. Dia udah cakep aja tuh kayak masih disuruh ini, disuruh itu. Kayak coba kurusin lagi, ininya diubah, coba. Aku tuh pernah denger
YouTuber Korea, dia tuh kasih tahu seberapa ketat kalau mau jadi idol. Kayak bisa aja nih kalau misalnya udah masuk apa sih manajemen ya, udah masuk manajemennya, kamu bisa tiba-tiba disuruh coba kamu oplas hidung kamu, coba kamu oplas mata kamu, kayak kalau lebih ini bagus deh, padahal udah cakep gitu loh, tapi kayak soalnya mereka tidak juga pernah puas. kontraknya itu kayak kontrak hidup gitu loh, 7 tahun. Aku kan soalnya habis Astaga. selesai itu langsung di kayak ini ya kontrak kita, visa kita kasih visa selebriti gitu-gitu. Kamu bawa aja paspor dan semua peralatan kamu kita yang ngurus gitu. Kamu tinggal minta izin sama mama papa kamu. Kamu udah setuju, aku datengin ke Indonesia buat minta izin sama mama papa kamu juga gitu. Oh, tapi 7 tahun lama sih. 7 tahun. Kemarin sih aku kayaknya ya, tapi dia belum bener ngomong kontrak gimana. Aku tanya temanku yang udah keterima di agensi lainnya. Terus aku tuh juga sempet ditawarin audisi 2 kali sama agensi Warna Pink. Warna Pink. Ya pokoknya agensi Warna Pink gitu kan. Ini sensor aja. Iya. Oh, terus Aku 2 kali. Jadi waktu itu aku iseng-iseng kan. Jadi waktu itu aku sempet agensi itu sempet adain global audition tahun pas Covid. Pas Covid terus udah dong, biasa kan anak-anak ikut gak ya? Temen bilang ikut aja. Terus aku buat lah TikTok. Guys, kira-kira kalau aku ikut audisi ini cocok gak ya gitu. Terus tuh lumayan rame lah, maksudnya bukan viral banget tapi lumayan rame. Terus akhirnya pihak dari agensi itu chat aku, "Hai Kak, aku perwakilan dari ini ya. Terus Tapi tolong jangan disebarin gitu-gitu." Aku kan lagi Covid ya, lagi karantina di rumah sendiri, nggak ada kerjaan. Ya udah, aku pikir nari-nari gitu aja masukin kan nggak ada salah kan. Iya. Terus udah tuh keterima, disuruh mereka mereka call aku, terus suruh aku audisi lagi di Koreanya. Cuma kan karena lagi Covid gitu-gitu kan ribet lah biayanya dan gitu-gitu. belum tentu, jadi kan malas juga audisi doang sampai ke sana. Biayanya lagi dan lain-lainnya. Oh, itu nggak ditanggung? Nggak tanggung pribadi dulu. Itu kan bukan kita belum tentu lolos juga kan di tahap keduanya yang di Korea. Akhirnya ya udah aku bilang nggak dulu deh Kak. Terus gak lama di chat lagi langsung sama agensinya tapi Gmailnya ke email gitu, minta semua video gitu-gitu lagi gitunya. Terus aku kacangin aja yang kedua. Tapi berarti sebenarnya opportunity udah datang beberapa kali dong kalau misalnya kamu mau cita-cita kamu jadi idol. Iya, cuma kayak kesendat terus gitu. Kayak contohnya nih, udah mau audisi ke sana, aku udah mau lanjut S1. Labil gitu ya. Iya, udah bayar S1. Bilang papa aku mau ke sana ya, mau jadi idol. Itu uang yang bayar S1-nya balikin dulu, pasti papa ngomong gitu. Iya. Tapi sebenarnya pengen banget. Atau kayak kamu juga kayak masih bingung itu kayak tapi kalau misalnya nanti gue jadi ini kayak nanti ini gue gimana gitu, kayak masih labil kah? Iya, atau kayak udah all out kayak pokoknya apapun yang terjadi gue mau gitu. Kayak aku belum senekat itu, makanya nggak jadi sampai sekarang kan. Iya. Mau tapi kalau papa mama sih oke aja, papa yang enggak ya gitu. Jadi kayak ya udahlah, sebatas penyuka aja gitu. Jadi ya udahlah. Sebatas gitu. hobi aja. Kecuali gitu nanti ada opportunity yang bener-bener pasti gitu. Iya sih. Cuman ya berat sih kalau misalnya dari audisi aja udah dikomentarin yang kayak disuruh-suruh kayak turunin ini nanti bisa diterima gitu-gitu aja kan, maksudnya apalagi nanti kalau udah dikontrak pasti kayak kalau mereka suruh apa pasti harus mau kan. Kalau itu aku yang kemarin tuh pas banget aku ke Korea, jadi pas aku bisa audisi di sana. Oh oke. Terus itu buat acara survival show gitu loh. Jadi kayak buat acara, mereka mau buat kayak produce, kalau kamu nonton yang kayak buat girl band tapi acara survival, jadi kayak mungkin 10 orang nanti lama-lama satu-satu di kayak reality show gitu. Kayak gitu. Oh, tapi pernah gak sih kan kayak kita kan kalau misalnya lihat di sosmed K-popers kayak banyak dihujat gitu ya sama netizen. Pernah gak dinyinyirin gara-gara kamu suka K-pop atau kena Korean Wave ini? Atau mungkin dinyinyirin orang tapi tahu-tahu orang yang nyinyir suka gitu? Pernah, apalagi pas SD sering banget gak sih kayak yang kayak kemarin kayak tim One Direction, tim siapa kayak gitu ya kayak gitu, kayak mereka ngomong oplas buka oplas gitu. Itu udah basi banget sih. Basi banget kan. Basi banget. Aku kayak ya udah sih kayak ya udah sih, oplas juga hasilnya bagus, cakep gitu. Maksudnya yang oplas juga bukan aku. Iya. Masih kayak ya udah yang penting selama dilihat cakep ya. Iya, maksudnya kan ya yang penting aku suka gitu. Maksudnya kan aku bukan mau langsung ke orangnya langsung kayak menyatakan aku cinta padamu kan enggak ya kayak cuma sebatas ngefans gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu loh, kayak kalau nyinyir sih kayaknya ya paling anak-anak SD. Kalau sekarang tuh kalau sekarang karena banyak orang yang udah suka Korea ketimbang dulu. Iya, kan. aku ngerasa sih kayak sekarang
K-pop atau Korean drama lah, pokoknya berbau Korea itu kayak lebih diterima masyarakat gitu. Iya kan? Kayak minimal deh kalau nggak suka Korea, minimal lu pasti tahu Blackpink, pasti denger Blackpink. Kayak pasti gitu. lu minimal kalau lu nggak suka K-pop atau nggak suka Korean drama, minimal lu suka ceweknya atau cowoknya. Iya, pasti minimal kayak BTS iya, gitu, kayak, atau BTS Blackpink. yang Jungkook ganteng nih, atau Iya, yang kayak ini gitu. yang Blackpink yang Jennie Jennie cakep cakep nih nih, gitu. yang Kayak kayak walaupun gitu yang tadinya nggak ngikutin jadi ngikutin gara-gara suka penampilannya. Ya benar sih, setuju. Jadi kayak kalau nyinyir tuh lebih yang kayak zaman-zaman SD lah, yang kayak zaman-zaman Iya, Smash atau Super Junior yang kayak gitu. Yang Smash atau Super Junior? Dulu suka Smash atau Super Junior? Smash sih. Gue juga Smash. Dulu gue suka Morgan Smash anjir. Aku Rafael. Sekarang kan sebelah kan Rafael. Udah nyobain Ya, belum sebelah kan Rafael? Aku gak bisa makan terlalu pedes lagi. Tapi aku cobain. Terus yang kayak Cherry Bell atau SNSD yang kayak gitu kan. Iya. Terus kan kayak kalau sekarang kan yang kayak ya udah lu gue mungkin kan udah lebih gede Iya kali karena ya. udah gede kayaknya udah nggak begitu mentingin sih orang mau fanatik suka anime atau fanatik suka K-pop, orang-orang tuh kayak udah biasa aja gitu. Iya. Terus kayak gitu, aku juga bukan yang fanatik sampai kayak gila banget kan. Terus mungkin karena aku udah dewasa ya, aku tuh makin K-popnya makin bukan yang grup-grup girl band atau boy band lagi gitu. Maksudnya suka, tapi lebih yang kayak ke hip hopnya, lebih ke soloistnya kayak gitu. Tapi emang K-pop tuh sekarang juga lagu-lagunya tuh lebih kayak global gitu loh. Dia yang kayak udah kan biasa kalau dulu kan K-pop kayak aku ngerasanya kalau dulu K-pop mungkin semua orang nggak bisa dengerin karena kan yang kayak K-pop banget. Kalau sekarang tuh dia kayak lebih orang yang nggak suka K-pop pun kalau dengerin kayak enak gitu. Iya, easy Kayak, listening gitu kan. Iya easy listening ya benar-benar. Jadi kayak udah lebih global juga dia ya. Terus kayak liriknya juga udah banyak Inggris kan. Iya jadi kayak dinyanyiin juga lebih Masih gampang bisa gitu. Kalau dulu kan kayak Susah banget Korea kayak semua iya, gitu. Iya benar-benar Korea semua. Terus yang kayak banyak kata-katanya. Kalau sekarang kan kayak udah lebih maksudnya masih ada tapi ya dicampur lah gitu iya loh. dan Mungkin lebih gampang gitu. Kan kamu suka cover-cover dance K-pop ya. Selain itu ada gak hobi lain? hobi lain. Hobi ya maksudnya. Selain per-K-popan. dance, selain per K-popan, selain game, selain pekerjaan kamu lah pokoknya. Iya, jalan-jalan yang kayak gitu-gitu biasa lah. Traveling. Iya, terus pergi-pergi makan enak. Makan berarti makan, traveling. Paling ya simple-simple gitu, bukan yang nggak Shopping. shopping ya suka. Iya, semua cewek suka shopping. Kayaknya semua cewek emang suka shopping sih. Terus yang kayak hangout yang kayak gitu-gitu. gitu Soalnya aku orang kan ekstrovert parah kan. Aku mau extrovert. Aku 80% ekstrovert. Jadi kayak aku nggak bisa kayak sehari nih udah gak ketemu orang, besok tuh harus ketemu orang. Oh, oke. Aku yang mukanya. Berarti kamu bukan anak rumahan yang kayak maunya sendiri aja deh. Aku malah nggak bisa kesunyian gitu. Oh. Aku pokoknya harus ngobrol gitu. Oh. Aku lebih merasa cepet capek kalau diem ketimbang ngobrol. Tapi unik juga loh, aku jarang ketemu orang ekstrovert. Biasa tuh kalau orang ketemu kayak gue introvert. Ekstrovert tuh jarang gitu orang yang ekstrovert. Kayak jarang deh. Aku soalnya bener-bener yang kayak kalau udah lama kenal sama aku, kalau jalan tuh kadang-kadang orang ngomong kayak, aduh gue kok capek banget ya, kayak lu nyerap energi gue deh, kayak gitu. Kadang aku yang bener-bener kayak, karena energinya explode gitu iya, ya. yang kayak, ayo gitu. Kita foto ya, kita apa ya, kita ini ya, yang kayak rempong sendiri gitu. Terus yang kayak ngomongnya nggak abis-abis gitu loh, nggak. Pasti ada aja ujung-ujungnya gitu. Tapi lucu juga sih. Kalau nih kan kamu ekstrovert, teman kamu banyak banget gak kalau ekstrovert? Apa nggak semua orang ekstrovert temennya banyak? Temen mah ada, cuma ya teman deket sama temen yang temen aja beda kan. Iya. Cuma ya temen deket ya ada, maksudnya temenku ya sedang lah, nggak banyak-banyak. Tapi kalau ekstrovert tuh lebih gampang nyambung gak sih sama orang sebenarnya? Atau enggak juga, sama aja? Kita coba cari topik gitu loh. Kalau aku ya, aku nggak tahu ekstrovert lainnya. Tapi kalau aku ya, kalau lagi ketemu siapa ya udah aku coba berbaur gitu loh. Oke, udah aku cari topik yang bisa diomongin bareng tuh apa gitu loh. Iya. Tapi kelihatan sih kamu ekstrovert. Kelihatan emang. Kayak kalau orang introvert tuh kadang apa ya? Udah ada template gitu loh. Kalau orang introvert tuh kayak kalau misalnya datang kayak ya udah diem dulu. Canggung dulu. Kalau orang extrovert tuh kayak nggak ada canggungnya gitu loh. Kayak kamu tadi baru datang aja udah nggak canggung gitu. Soalnya aku tuh lebih canggung kalau diem. Ngerti gak? Oh. Makanya pas main HP tuh aku pikir ngomong apa lagi ya. tapi kan biasa kalau misalnya orang introvert nih canggung nih. Kalau ngomong canggung. Tapi kalau diem ya udah kita mikirin kita sendiri aja kayak ya udahlah gitu. Kalau kamu nggak? Kamu introvert atau extrovert? Enggak atau juga ambivert? sih. Ambivert beneran ada gak sih? Gak tahu lagi Enggak, aku tuh masih bingung kayak introvert tuh maksudnya kayak gimana? Kayak kamu malas bersosialisasi ya? Kayak aku tuh masih bingung kayak introvert tuh kayak kamu pemalu gitu loh.
Aku sih nggak pemalu, cuman aku nggak yang suka ngomong banget juga, maksudnya kayak nggak suka kayak ngomong ke semua orang juga, cuman nggak pemalu juga gitu. Nggak tahu lagi. Bingung ya, itu kayak nggak ada karakteristik emang ya. Jadi kayak emang karakteristiknya beda-beda kali ya. Kalau aku yang tipe yang kayak kalau di pesta tuh semua orang harus aku ajak ngobrol gitu loh. Oh. Tipenya. Itu tapi kamu seneng kayak gitu? Atau capek gak sih gitu? Nah itu aku kalau ada semua, social battery gak? Gak ada. Aku gak ada. Jadi aku gak pernah recharge, gak pernah. Yang orang kan aku makanya pas aku tuh bener shock culture pas liat teman aku yang kayak bentar ya gue mau diem dulu baterai gue habis. Oke. Kayak dia diem. Terus aku kayak oke, gitu kayak jadi kamu kayak awkward sendiri aja karena baterai kamu kayak nggak habis-habis gitu. Aku pokoknya habis kalau udah nyentuh rumah. Baru kayak oh ya udah gitu. Selesai. Berarti baterai gue udah kepake semua gitu loh. Baru bisa tidur nyenyak. Lucu banget ya. Lucu banget sih. Maksudnya aku jarang mendengar dari orang ekstrovert seperti itu loh. Karena kan biasa orang-orang introvert, kebanyakan introvert kayaknya ya daripada ekstrovert. Tapi kan biasa tuh kalau misalnya aku kenal orang ya kelihatannya ekstrovert nih misalnya, tapi dia sebenarnya introvert gitu. Jadi kayak ekstrovertnya di luar doang. Dia bilang enggak gue sebenarnya introvert gitu. Kayak kamu kamu paling lama bisa di rumah sendiri tuh nggak keluar berapa lama? Aku mah suka di rumah. Oh, kalau aku kebalikan. Oh nggak bisa diem gitu ya? Nggak bisa diem di rumah. Kalau temen main bisa, kalau gak ada temen harus keluar. Oh karena kamu pengen ngobrol gitu ya? Pengen jalan, pengen tapi ngobrol. Ada bagusnya juga sih, jadi produktif loh. Iya tapi ada jeleknya juga. Gak bisa sendiri banget gitu ya? Lebihnya kayak main terus gitu. Tapi kan kamu main bisa aja kayak kamu kerja kan ketemu orang. Nah, itu aku suka. Iya cover dance, ketemu orang baru, aktivitas baru gitu. Tapi kalau orang extrovert suka melakukan aktivitas baru gak? Suka. Atau kayak suka ketemu orang baru doang tapi aktivitas baru gak? Kita semuanya menyesuaikan. Kalau aku menyesuaikan sama orangnya aku ketemu gitu. Kalau orang ketemu mau ngapain ya udah ayo gitu. Kayak contohnya kita cobain restoran ini ayo gitu. Ayo aja gitu. Kita gue mau buat lukisan, kita buat pottery class yuk ayo gitu. Oh jadi kamu juga open buat hal-hal baru juga. Yang penting jangan kepanasan aja. Aku soalnya nggak bisa panas. Ya tapi kamu emang putih banget sih, kelihatan gak pernah kena matahari gitu kayaknya. Aku mending kedinginan. Iya aku mending kedinginan daripada kepanasan. Berarti kamu cocok tinggal di Korea. Mungkin karena kali orang Korea kayak putih-putih gitu kan. Kamu kayak orang Korea gitu soalnya. Oh iya, jadi seneng. Tahu rekeningnya berapa? Nanti ditransfer ya. Oke, dari semua all things K-pop yang Angie punya, ada gak barang atau souvenir yang memorable atau disayang banget? Oke, barang-barang K-pop nih. Kalau barang jujur aku jarang ngumpulin ya. Oh, kamu bukan kolektor barang. Kolektor. Mungkin album ada 1-2 tapi kayak yaudah beli album karena seneng aja. Mungkin kayak konser-konsernya ya. Kemarin tuh aku nonton IU, tau gak? Ada soloist Korea. Oh IU tahu. Iya yang kemarin dateng. Nah itu aku udah suka dia dari SD. Jadi aku sama temenku setiap ke karaoke pasti lagu dia keluar. Yang tau gak lagu dia yang Good Day? Pokoknya yang teriak-teriak sampai 4 oktav. Pokoknya itu bener lagu teriak-teriak. Harus dengar dulu sih baru pokoknya itu lagu yang bakal selalu ada di playlist karaoke kalau pergi karaoke. Terus kemarin aku tuh nonton lah, kebetulan dapet akhirnya, walaupun hampir gak dapet ya, itu bener-bener perjuangan banget dapetnya tuh kayak hampir gak dapet. Terus tiba-tiba berapa jam sebelum konser, nih gue ada tiket nih, datang aja kata temenku. So aku cabut kan. Itu aku suka banget sampai waktu dia keluarin lagu UNI, pokoknya ada satu lagu dia yang udah lumayan lama, itu aku nangisnya bener-bener kayak nangis kayak gitu, sambil nangis sampai kakak-kakak di samping aku kan, kebetulan aku sama temenku kepisah ya duduknya, itu kayak kak ini aku udah tisu, kakak mau nggak gitu. Oh sempat sampai concern gitu ya dia? Iya kayak bener-bener nangis yang kayak tutut gitu, itu kayak paling memorable, kayak bener-bener sampai pulang pun aku apa kayak aku puter-puter lagi itunya kan nggak boleh rekam kan, jadi aku cuma rekam aku sendiri gitu kan. Itu kayak nangisnya jelek banget. Berarti gitu. Kamu lebih into collecting memories lah daripada barang gitu ya? Kalau barang aku kayak jarang sih, paling kayak memori yang kayak gitu-gitu. Iya, kayak konser kan, konser bisa dapat memori gitu, bukan tapi yang beli barang. Konser paling memorable aku tuh pas IU ini. Oh pas IU. Memorable. Sama paling sebelum BTS terkenal banget, waktu-waktu dia baru naik tuh aku sempet nonton konsernya. Di mana? Di kota Kokas. Jadi tuh waktu dia pernah di Kokas? Pernah di Kokas. Waktu itu masih 1,2 dan maksudnya belum penuh. Jadi kayak nggak dempet-dempetan. Jadi bener-bener masih. Gila kayak kalau sekarang dia ke Kokas macet banget sih. Iya. Bener-bener itu
kayak kokas deh 1,2 juta itu bukannya paling depan ya, aku belinya agak tengah. Itu masih space banget, masih banyak. Itu masih zaman-zaman yang I Need You yang kayak gitu-gitu. Pokoknya adalah zaman-zaman lagu lama Belum dia. se-booming sekarang lah. Iya, jadi kalau sekarang sih pasti dalam 2 menit udah habis tuh tiket Iyalah, kan. udah gak dapet kayak war Itu tiket. kayak aku masih beli kayak Hamin berapa. Itu kayak harus beli sama calo kayaknya. Iya, nih Hamin berapa itu aku baru Baru beli dapat. Baru beli karena baru diizinin papa kan, masih kecil kan waktu itu, masih SMP aku. Itu udah lama banget berarti. Nah, kan kamu suka Ayu, terus kamu suka BTS juga. Sekarang sih udah nggak gitu ngikutin Sekarang udah ya. gak gitu-gituin. Oke, sekarang kamu suka coba spill 3 boy band atau girl band atau pokoknya K-pop lah, soloist juga boleh. Favorit kamu? Kalau girl band all time itu aku paling suka Pink. Pink. Itu kayak dari aku SD sampai sekarang tuh Masih aku ada? suka. Masih ada, mereka masih ada. Wah, gila. Pink. Kalau boy band saya cewek ya, ganti-ganti gitu kan ya. Jadi kayak dulu suka EXO banget, terus ganti kemana. EXO tuh sekarang masih ada gak sih? Masih, cuma lagi ada masalah mereka sama agensinya gitu. Dulu kan rame banget EXO. Iya, itu 2012. Makanya aku mulai jadi K-pop akut itu 2012. Ya bener-bener kalau kamu lihat Facebook aku tuh semuanya yang masalah K-pop, aku sampai malu sendiri. 2012 tuh bener-bener yang zaman-zaman suramnya aku. Bener-bener fanatiknya aku. Nah, tapi kalau sekarang aku tuh lebih yang kayak suka hip hop Airbnb-nya gitu loh. Jadi yang kayak DPR Live. DPR. Iya, DPR Live ya. Yang Itu tuh dia masuknya Korea juga ya berarti? Iya, tapi dia ke Airbnb. Enggak, dia soloist. Oh, dia soloist. Tapi kok kayak DPR itu ada orang lain juga? Iya, DPR tuh entertainmentnya gitu loh kayak. Bawahan. Jadi kayak BTR atau misalnya Aura NG gitu. Gitu. Gitu terus soloist ya pasti Ayu. Ayu tuh kayak all time Ayu favorite ya? tuh kayak Ayu. parah banget. Berarti Ayu DPR Ian. Live, aku suka live. Kalau lagu aku suka live. Live. DPR Live tuh orang lagi. Orang lagi, beda lagi. Aku paling sering tahu tuh DPR Ian gara-gara karena kayak ganteng. cewek-cewek banyak yang suka ya. Aku juga suka. Suka juga. Cuma kalau lagu aku lebih suka live gitu. Terus yang kayak hip hop Airbnb sih kayak. Buat dance ya. Kalau buat dance tetap girl band. Tetap girl band. Nah, ada gak girl band yang kamu suka banget kayak kayak mungkin kamu suka. Kalau pas coverin itu paling kayak gue paling menjiwai gitu. Red Velvet sih. Red Velvet ya. Red Velvet sama New Jeans dua itu. Kalau Red Velvet tuh membernya siapa sih? Ada Aku kalau di Red Velvet. Irene ya? Iya, Irene. aku selalu cover Irene. Karena emang aku suka sama Irene. Jadi biasa tuh kalau kita cover itu bisa member yang kita suka. Iya. Baru iya, bisa iya. menjiwai kan. Nah, aku kalau Red Velvet selalu sama selalu cover Irene. Terus New Jeans kemarin aku cover jadi Honey kalau tahu. Aku taunya Daniel. Iya, aku jadi Honey yang sekarang rambut pendek. Tapi kalau girl band aku paling selain Blackpink, aku tahu Twice juga. Gara-gara temen cowokku tuh banyak banget yang suka Twice. Twice cakep-cakep. Terus fanboynya gila Fanboynya banget. emang banyak ya. Iya. Soalnya kayak bener-bener temen siapapun lah, kayak temen cowok aku suka Twice. Terus misalnya cowok aku punya temen suka Twice. Kayak di mana-mana Twice gitu. Jadi aku tahu kalau Twice Blackpink aku tahu. Kalau Tahu aku banget. paling banyak pernah cover lagu itu 12 orang, 12 anggota. Itu IZ*ONE. Aizone ya, Iya, yang Aizone udah ya. bubar sekarang. Udah bubar sekarang. Udah bubar, dia cuma grup berapa tahun gitu loh. Dari survival show juga dia. 12 anggota. Terus waktu itu sempet juara 1. Iya. Terus udah habis selesai lomba ya udah selesai. Kenapa nggak dilanjutin sih? Gak tahu, mungkin sibuk. 12 orang susah banget. Iya, Dia aja susah kadang aku kan mau buat Aespa Supernova. Itu aja sampai sekarang tuh latihan pun belum dapet jadwalnya karena saking gue nggak bisa nih, gue nggak Iya bisa. sih, apalagi orangnya banyak gitu loh. Terus Ini kan 12. kamu kan nggak under agency yang gimana-gimana. Emang ini kayak hobi kamu aja, Bukan kamu yang iya. ngaturnya sendiri-sendiri lah Sendiri-sendiri. gitu. Jadi emang pasti lebih susah. Karena biasa kalau K-pop pun ada komunitas. Dance tuh ada komunitas kayak apa kru gitu. Kalau udah di komunitas boleh kamu panggil itu? Boleh kan nggak ada kontrak atau gimana. Cuma itu komunitas lebih enak gitu loh, karena kalau mereka buat project ya udah tinggal dari anak-anak komunitas. Kenapa kamu nggak bikin komunitas? Aduh, kenapa ya? Nggak tahu juga. Mungkin orang-orangnya belum dapet yang klop banget gitu. Dulu aku pernah ikut komunitas, cuma karena latihannya jauh, terus masih kecil juga, masih SMP, papa nggak kasih lah jauh-jauh gitu. Iya. Terus kayak latihannya juga agak
kayak di mall-mall gitu biasa mereka latihannya dulu ya, yang pas SMP itu namanya anak-anak DC, dance cover anak-anak DC. Jadi kayak suka ada orang-orang yang ngeliatin, itu kan gak enak ya. Papa juga takut kan. Jadi ya udah kamu nggak usah gitu lagi deh. Papa buatin studio aja di rumah, kamu panggil teman-teman aja gitu jadinya. Oh oke. Jadi kamu makanya punya studio sendiri, makanya kamu panggil teman-teman. Ya lebih enak begitu sih. Cuma dan ya gak ada jadi tuntutan. ribet. Jadi ribet, cuman lebih gak ada tuntutan gak sih? Iya. Kalau misalnya sama komunitas kan pasti kayak ini ya sehari kita latihan segini berapa kali. Jadi kan kamu punya kesibukan sendiri soalnya. Bukan full time di situ juga kan. Jadi ya masih sibuk juga. aku pernah di komunitas tapi gak lama aku akhirnya ya udahlah pakai proyekan yang kalau ada project aja yang gitu. kayak kalau lagi sempet nih, kalau lagi kosong, lagi pengen gitu. Ya enak sih, lebih enak. Iya. Tapi oke, jadi ada gini pesan yang kamu mau sampaikan ke Dex People tentang pembicaraan kita tadi. Apa ya? Apa? Sehat selalu deh. Aku bingung kalau disuruh kayak gini. Sehat selalu deh. Iya. Apa nih mungkin tentang K-pop tadi, idol-idol yang kita udah bahas. Kalau mau jadi idol Korea semangat. Semangat. Jangan kayak aku setengah-setengah. Padahal kamu udah ditawarin beberapa kali loh. Iya tinggal tanda tangan doang sih aku. Cuma ya belum jodoh. Belum jodoh nggak apa-apa, nanti ada lagi opportunity yang lebih baik. Iya mungkin belum jodoh di sini kan. Soalnya sebenarnya aku bukan idol Korea doang sih, idol Indonesia juga sempat ditawarin waktu itu. Cuma balik lagi gak jodoh. Nggak jodoh ya, nggak apa-apa. Nah kalau udah masuk idol itu kan gak bisa masuk e-sport. Iya, kamu mungkin lagi explore juga lah, kan masih muda juga, mau explore hal-hal lain, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Benar-benar. Benar-benar. Jadi apa lagi nih, K-popers? Mungkin pesan untuk orang-orang yang suka ngecap K-popers jelek. Ya nggak apa-apa sih, hak mereka. Serius? Iya. Nggak ada pembelaan diri nih? Ya udahlah, yang penting kalian bahagia. Maksudnya kita juga mau ngomong apa juga kalau udah nggak seneng mah orang mah nggak bakal seneng. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya jangan ngecap kayak K-popers ini, wibu ini, kan wibu juga suka dicap jelek ya. Maksudnya kayak itu tergantung individualnya masing-masing lah. Asal jangan orang yang makan ludah sendiri deh tiba-tiba. Saya temanku pernah tuh kayak apa sih K-pop gitu, tiba-tiba dengerin lagu K-pop. Apa kayak ini nanti K-popper jadi K-popper, wibu ntar jadi wibu, ntar lebih wibu dari yang lu katain lagi gitu kan. Kalian belum tahu ya nikmatnya. Iya, kalian belum tahu aja, jadi jangan ngejudge apa yang orang lain suka dan kalian belum tentu suka lah. Gitu. Itu guys. Oke, thank you Angie untuk episode kali ini. Seru banget bicara tentang K-pop, karena jujur aku di lingkungan yang orang yang K-popnya tuh jarang gitu. Tapi teman aku nonton drakor. Semua orang kayak nonton drakor deh. Kalau aku maniak drakor. Iya, kayak teman aku juga banyak yang maniak drakor. Tapi kalau yang K-pop mungkin dulu banyak. Kalau sekarang mungkin karena udah pada gede, pada nggak ngikutin kali. Ya. Karena kan banyak band-band baru, jadi mereka nggak ngikutin. Cuman kalau K-pop emang Netflix aja top 10-nya aja tuh kayak K-pop semua. K-pop Korean semua. Jadi kayak tapi emang Korea bagus sih dramanya. Aku suka sih. Iya, aku juga nonton sekali juga suka sih. Sampai nangis-nangis kadang kan. Iya, kayak bagus lah. Emang dramanya tuh khusus drama gitu ya. Oke, segitu aja. Thank you Angie udah datang, udah mau diajak ngobrol-ngobrol di Dex Talk. Oke, see you Dex People on the next episode. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini. Bye-bye. Dadah.